الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث واذكرني وارفعني وارزقني واهدني وآفني واعف عني. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dadah. Kita dengarkan orasi pertama yaitu Mas Haidar. Setelah itu akan dilanjut oleh Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-temanku, sekarang adalah bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan Allah, tepatnya tanggal 27 Rajab, sebuah peristiwa yang maha dahsyat.
yaitu Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sebuah keajaiban yang Allah abadikan dalam surat Al-Isra ayat pertama. Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sekejap mata. Bukan hanya itu, Rasulullah juga dimi'rajkan sampai langit ketujuh, Siratul Muntaha, untuk menghadap Allah hanya dalam semalam saja. Al-Quran adalah kitab yang pasti benar, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Allah sendiri yang menjamin, sehingga apa yang dikisahkan dalam Al-Quran benar-benar terjadi dan bukan suatu kebohongan. Teman-temanku, Isra dan Mi'raj adalah kekuasaan Allah atas hambanya yang termulia, Rasulullah Muhammad SAW. Isra dan Mi'raj tidak hanya bicara soal sholat semata. Ada setidaknya dua pelajaran penting yang kita harus pahami. Pertama, sebelum Isra dan Mi'raj, baginda Rasulullah pernah dirundung kesedihan yang dalam. Satu persatu orang yang dicintainya, pelindung dan pendukung dakwah beliau telah dipanggil pulang oleh Allah. Hingga kemudian atas kuasanya Allah perjalankan beliau dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Allah menghibur kekasihnya dan menunjukkan kepada Rasulullah bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha berkehendak. Jangan terus larut dalam duka. Yakinilah bahwa Allah akan selalu ada dan memberikan pertolongannya. Maka kembalilah semangat Rasulullah. Semangat baru telah memenuhi rongga dada beliau. Keyakinan bahwa Allah Maha memberikan pertolongan semakin bulat kuat menunjukkan. Rasulullah menyandarkan segala kekuatan dan pertolongan hanya kepada Allah. Secara total yakin bahwa dakwah pasti akan takbir. Semangat yang sama juga dirasakan oleh kaum muslimin. Terjadilah yang dahsyat dalam dakwah sesuai peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi. Islam didakwahkan dengan penuh semangat, optimis, kekuatan iman yang menjadi besar. Takbir. Kedua, dalam Isra, ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai imam, memimpin para nabi terdahulu dari berbagai bangsa dengan kulit. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan Islam adalah din yang diridhoi Allah serta petunjuk arah kehidupan yang benar. Tercatat dalam sejarah, Islam menjadi peradaban agung dunia, menyebar rahmat ke seluruh penjuru alam hingga akhir kejayaan. Islam telah berkuasa di 2/3 belahan dunia, lebih dari 13 abad lamanya. Teman-temanku sekalian, walaupun umat Islam terpuruk, terhina dan tertindas, jangan bersedih, karena peristiwa Isra dan Mi'raj Allah tunjukkan tanda-tanda bahwa Islam adalah pemimpin peradaban. Kita harus tetap yakin bahwa Islam akan kembali berjaya. Inilah janji Allah dan kabar gembira dari Rasulnya. Kita harus bangga.
orang muslim karena Islam tinggi dan tidak ada yang menyamai kemuliaannya. Tapi jika dulu pernah ada, maka kelak pasti kembali. Perjuangkan Islam, kita harus membela agama Islam. Kita harus menjadi anak soleh solehah. Siap berjuang, siap bela Islam, siap jadi anak soleh solehah. Takbir, takbir, takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu untuk Mas Haidar secara meriah. Bisa hai Mas Haidar. Baik. Orasi yang akan disampaikan oleh Mbak Ayin. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah dan karunia, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dalam suasana hikmat untuk memperingati salah satu peristiwa paling agung dan luar biasa dalam sejarah Islam, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, peristiwa Isra Mi'raj bukanlah sekedar kisah pengantar tidur, melainkan sebuah mukjizat agung yang melampaui nalar manusia. Ini adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu dilanjutkan dengan kenaikan beliau menembus 7 lapis langit menuju Sidratul Muntaha. Sebuah perjalanan super cepat yang hanya dapat terjadi atas izin dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini adalah penegasan atas kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Jarak 3 km ditempuh dalam satu malam, melintasi dimensi ruang dan waktu. Peristiwa Isra menunjukkan hubungan abadi antara dua kiblat suci umat Islam, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sementara itu, Mi'raj adalah puncak pertemuan langsung menegaskan posisi mulia Rasulullah sebagai hamba dan rasulnya. Semua ini adalah bukti nyata bahwa bagi Allah tiada yang mustahil. Dari peristiwa Mi'raj inilah turun perintah yang menjadi inti dari kehidupan kita, yaitu perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Sehari adalah ibadah utama yang selalu dia bukan hanya ritual tetapi sarana komunikasi waktu. Seorang hamba dengan rohnya yang sebuah bangunan berakhir, maka seluruh bangunan akan runtuh. Begitu pula iman kita. Maka marilah kita jadikan peringatan Isra Mi'raj ini sebagai momentum untuk benar-benar menjaga menegakkan sholat kita. Ada beberapa simbol spiritual yang kita menemukan dari perjalanan agung ini. Kendaraan yang super cepat melambangkan ajakan kepada kita untuk mengikuti perkembangan dan dalam beribadah dan melakukan kebaikan. Segera sambut seruan kebaikan, jangan menunda kejahatan. Ditawari dua pilihan, Nabi memilih susu yang melambang kelelahan terhadap fitrah, kesucian dan jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini mengajarkan kita untuk selalu memilih yang halal dan baik, menjauhi segala godaan yang menyesatkan. Perjalanan
terjadi setelah Nabi melalui tahun ketiga. Di mana beliau tinggal berkecinta. Ini menunjukkan bahwa ujian dan tantangan adalah bagian wajar dari hidup kamu selalu kita Allah masih memberikan kemudahan dan keindahan. Muliakan Allah. Peringatan Isra Mi'raj harus menjadi motivasi spiritual yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya menghitung kuantitas rakaat, tetapi fokus pada kehusukan dan pemahaman akan bacanya. Mari kita mari kita jadikan salat sebagai istirahat dan penenang sesuai dengan teladan. Salat dan doa seharusnya menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mari kita perbaiki ibadah vertikal. Beradaban dengan sholat kualitas dan akhlak yang mulia. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang siap berkontribusi dalam membangun masyarakat dan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sebagai penutup, marilah kita santun kembali pesan keamiran abadi bahwa ibadah salat adalah jantung, akhlak mulia adalah buahnya, dan keimanan kepada kekuasaan Allah adalah pondasi. Semoga peringatan ini tidak hanya selalu sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi cambuk bagi kita untuk menjadi muslim yang taat dalam kebaikan dan lebih sabar dalam menghadapi yang berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Laki-laki. Takbir. Allahu Akbar. Perempuan. Takbir. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, silakan kembali berbaris di seberang masjid, di area masjid. Sana sampah-sampah di
2. Kemudian sampahnya dibuang di tempat sampah. Minumnya yang belum habis dihabiskan. Ala Sayyidina Muhammad wa ashhirin zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Sayyidina Muhammad wa alihi wa akhrijna min bainihim yang beruntung atau yang dapat rezeki hari ini. Ya, sebelumnya Ustazah katakan hampir semua anak-anak di sini adalah juara. Ya. Kenapa? Karena semuanya sudah berusaha. Oke. Sampai juri-jurinya bingung. Ya. Bingung menentukan ini siapa yang jadi juara, gitu ya. Ya, insya Allah. Ya, Ustazah Isa, bagaimana, sudah siap? Sudah siap, sama siap hari ini mengumumkan siapa ya yang menang ya. Coba kita dengarkan ya. Tadi ingat kata kuncinya Ustazah Ahsan, yang kalah tidak boleh bersedih, harus diterima dengan lapang dada. Yang menang tidak boleh ujub, tidak boleh apa? Tidak boleh sombong. Akulah pemenangnya, tidak boleh seperti itu. Oke, sekarang kita dengarkan. 2, 3. Posternya ada yang hari ini bagus-bagus ya. Jadi poster besar juara pertama diraih oleh juara kedua dulu ya kayak juara kedua diraih oleh Mbak Wanita kelas 6. Kepada Mbak Wanita kelas 6. Dan nomor 1 siapakah dia? Awalnya adalah A dan akhirnya adalah A. Siapa kira-kira? Akila. Ya, sekarang poster kedua ya saudara. Ada 2 nominasi. Ya, kira-kira di sini yang nominasi jadi dan juaranya adalah ada anak kelas 3
Di Syafie. Dan juara dua diraih oleh Siapakah yang jelas lagi-lagi? Ustaz Asyudir. Baik, selanjutnya juara nominasi Iqomah. Juara satu. Ya, Iqomah. Oke, Iqomah. Nominasinya semuanya dari kelas 2. Ada kelas 2. Di sini ada Fahri dan Haidar. Siapakah yang menjadi juara satu Iqomah? Ternyata juri menjawab. Ya ada Haidar. Ya, yang berdiri di atas Haidar. Ya, kenapa kira-kira? Ya, maksudnya ya, Haidar kuat di maksudnya. Yang kedua adalah Fahri kelas 2. Ya, selanjutnya kita ke storytelling-nya. Ada anak kelas 2, ada anak kelas 3. Mau yang mana? Ya, Ustazah mulai dari juara 2 storytelling adalah Taskia. Oke. Kemudian juara satunya adalah Sofia. Ya, Yang storytelling besar terus. kalau dia sudah mulai, orang tuanya sudah ikut-ikutan di depan nih. Apakah anakku yang menjadi pemenangnya? Gitu. Storytelling Mbak Syulan Lasmita. Dan juara dua diraih oleh Mbak Mbak Salsa kelas 5. Baik, Ada yang pertama Akila, yang kedua Mbak Komika. Ya. Kemudian untuk storytelling kecil, yang pertama Sofia, yang kedua Taskia. Kemudian storytelling besar, nomor 1 Sukma, nomor 2 Mbak Salsa. Ya. Kemudian yang Iqomah, yang Iqomah ya kecil ya. Yang pertama Haidar, yang kedua Fahri. Kemudian untuk ada yang pertama Samil, yang kedua Mas Bodi. Ya, bismillah. Ya.